Fakta Kerajaan Majapahit, kerajaan terbesar yang ada di Indonesia. Sejarah Indonesia tidak pernah luput dari Kerajaan Majapahit, suatu kerajaan yang berkuasa hingga ke negeri Kamboja, yang luas kekuasaannya terbentang hampir ke seluruh wilayah Asia Tenggara sekarang. Wilayah Majapahit juga menjadi rujukan wilayah Indonesia sekarang, yang dipimpin Soekarno melawan penjajah Belanda. Banyak banget fakta tentang kerajaan Majapahit, namun tim Gudang Fakta dengan sedih hati hanya akan mengungkapkan 7 fakta saja tentang kerajaan terbesar yang ada di Indonesia ini. Kira-kira apa saja 7 fakta tersebut? Berikut tim Gudang Fakta persembahkan fakta kerajaan Majapahit. Sebelum kita lanjut videonya, alangkah baiknya jika kita bangun bersama channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan kamu juga semakin banyak tahu tentang fakta-fakta menarik yang ada di Indonesia. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya juga ya. Fakta pertama, kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Indonesia. Cerita tentang kerajaan Majapahit yang Gemaripah Loh Jenawi tentu membuat kita sebagai orang Indonesia, khususnya Jawa, bangga dengan sejarah kejayaan kerajaan Majapahit. Namun, fakta yang tidak bisa kita tolak dan harus diterima adalah kerajaan Majapahit menjadi kerajaan terakhir yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Berakhirnya kerajaan Majapahit menjadi tonggak awal kemunculan Kesultanan Islam di bumi Nusantara. Bahkan, sampai sekarang agama Islam masih menjadi agama mayoritas di negara Indonesia ini. Namun, fakta kerajaan Majapahit yang menjadi kerajaan terakhir yang bercorak Hindu-Buddha ini harus kita ingat benar-benar, supaya suatu saat apabila anak cucu kita bertanya tentang kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha terakhir di bumi Nusantara, kita tidak bingung untuk menjelaskannya. Fakta kedua, namanya diambil dari buah yang rasanya pahit. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293. Raden Wijaya sendiri adalah menantu Raja Kerajaan Singosari, yaitu Kartanegara. Ketika Kerajaan Singosari dikalahkan oleh pemberontakan Adipati Kediri, yaitu Jayakatwang. Raden Wijaya adalah salah satu pewaris kerajaan yang berhasil lolos dari pembunuhan. Kemudian, Raden Wijaya menyerahkan diri ke Jayakatwang yang mengalahkan Singosari. Setelah itu, Raden Jaya meminta wilayah hutan yang jauh dari pusat pemerintahan di Kediri. Saat di hutan tersebut, banyak terdapat buah maja yang rasanya pahit, yang kemudian nama buah ini menjadi nama kerajaan Majapahit yang kita kenal sekarang. Terlepas dari sejarah pendiriannya yang panjang, faktanya nama kerajaan Majapahit diambil dari nama buah maja yang rasanya pahit. Fakta ketiga, pernah bersekutu dengan tentara Mongol. Bersekutu dengan pihak asing adalah salah satu taktik yang biasa digunakan sebuah negara di zaman sekarang. Biasanya, hubungan antar negara atau yang kita kenal dengan hubungan bilateral sengaja dijalin supaya ada keuntungan yang didapat oleh kedua belah pihak. Namun faktanya, tidak semua hubungan bilateral dengan pihak asing sama-sama menguntungkan. Ada saja pihak yang dirugikan. Apalagi kalau kita mengikuti teori-teori konspirasi yang sering dibahas oleh banyak orang, baik di dunia nyata atau di dunia maya. Dalam pembahasan mengenai fakta tentang kerajaan Majapahit kali ini, tim Gudang Fakta juga menemukan adanya hubungan bilateral atau hubungan dengan pihak asing. Pada era sebelum berdiri atau perintisan, Raden Wijaya atau pendiri kerajaan Majapahit pernah bersekongkol dengan tentara Mongol untuk menyerang kerajaan Kediri. Memanfaatkan kekuatan besar tentara Mongol, Raden Wijaya berhasil menggulingkan pemerintahan kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Prabu Jayakatwang.
Namun setelah kerajaan Kediri runtuh, ternyata tentara Majapahit berbalik menyerang tentara Mongol yang sedang menikmati kemenangannya. Dengan terpaksa, tentara Mongol yang sudah kelelahan dipaksa mundur dari Pulau Jawa, dan akhirnya mereka hanya membawa barang-barang rampasan hasil perang melawan Kediri. Padahal faktanya, mereka sudah dikelabui oleh sekutu mereka sendiri, yaitu Majapahit yang dipimpin Raden Wijaya. Dalam cerita ini bisa menjadi contoh hubungan bilateral yang tidak saling menguntungkan, terutama untuk pihak tentara Mongol. Fakta keempat, raja perempuan yang membawa ke puncak kejayaan. Menurut sumber sejarah, Kerajaan Majapahit mengalami puncak kekuasaan pada saat dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk dengan Patih Gajah Madanya. Namun, jarang fakta yang menguak kenapa hal itu terjadi. Tim Gudang Fakta mencoba mencari sumber-sumber sejarah tentang kerajaan yang didirikan oleh Raden Wijaya tersebut. Dalam pencarian tersebut, admin berhasil menemukan sebuah fakta yang menarik dibahas tentang kerajaan Majapahit ini. Faktanya adalah, kerajaan yang didirikan oleh Raden Wijaya ini ternyata pernah dipimpin oleh raja perempuan atau ratu yang bernama Tribuana Wijaya Tunggadewi. Beliau menjadi ratu pertama kerajaan Majapahit setelah kematian Raja Jayanegara atau Kalagemen. Padahal setelah kematian Jayanegara, yang berhak mendapatkan tahta berikutnya adalah Gayatri Rajatni. Namun, Gayatri memilih anaknya yaitu Tribuana Wijaya Tunggadewi sebagai pemegang tahta Majapahit. Sebab Gayatri memilih menjadi biksuni dan Tribuana Wijaya Tunggadewi menunjuk Gajah Mada sebagai mahapatihnya. Pengangkatan Gajah Mada inilah yang menjadi tonggak kesuksesan kerajaan Majapahit. Setelah raja perempuan pertama Majapahit turun tahta, kerajaan ini semakin sukses dengan kolaborasi antara Raja Hayam Wuruk dengan Mahapatih Gajah Mada yang menjabat sejak era kepemimpinan Tribuana Wijaya Tunggadewi. Singkatnya, Tribuana Wijaya Tunggadewi atau Raja Perempuan Majapahit membawa tonggak awal kerajaan Majapahit menuju puncak kejayaannya. Fakta kelima, terkenal karena Patih Gajah Mada dan Sumpah Palapa. Siapa pencipta sejarah yang tak kenal dengan Patih Gajah Mada? Sebab Mahapatih Kerajaan Majapahit yang membawa kerajaan ini menguasai hampir seluruh daratan di Asia Tenggara. Menurut wikipedia.com, wilayah kerajaan Majapahit pada masa puncaknya mencakup negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Timur Leste, dan Filipina. Dan puncak kejayaan kerajaan Majapahit ini diyakini erat kaitannya dengan sumpah yang pernah diucapkan oleh mahapatihnya yaitu Gajah Mada. Pada saat pengangkatan tahta, Patih Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa yang isinya Siro Gajah Mada Patih Amangkubumi Tan Ayun Amuktia Palapa Siro Gajah Mada Lamun Huwus kalah Nusantara Isun Amukti Palapa Lamun kalah Ring Gurun Ring Seran Tanjung Pura Ring Haru Ring Pahang Dompo Ring Bali Sunda Palembang Tumasik Samana Isun Amukti Palapa. Sumpah Palapa itu memang sangat tersohor hingga sekarang. Hampir semua orang Indonesia tahu tentang Sumpah Palapa tersebut. Namun, apa sebenarnya arti Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Patih Gajah Mada? Menurut wikipedia.com, arti sumpah tersebut adalah sebagai berikut. Dia Gajah Mada Patih Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa. Ia Gajah Mada. Jika telah menundukkan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit, saya baru akan melepaskan puasa.
jika mengalahkan Gurun, Serang, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik. Demikianlah saya baru akan melepaskan puasa. Fakta ke-6, mempunyai pasukan elit khusus. Jika di zaman sekarang Indonesia mempunyai Kopassus dan Amerika punya CIA, Kerajaan Majapahit juga mempunyai pasukan khusus pada zamannya. Nama pasukan elit Majapahit itu adalah pasukan Bayangkara. Pasukan Bayangkara Majapahit ini bertugas menjaga keamanan raja dan keluarga kerajaan. Hebatnya, pasukan elit khusus yang dimiliki Kerajaan Majapahit ini memiliki kemampuan di atas rata-rata. Dilansir dari bali.tribunnews.com, pasukan Bayangkara Majapahit bersenjata panah, pisau terbang, dan pedang panjang. Siapapun tidak akan bisa lolos dari bidikan pasukan Bayangkara milik Kerajaan Majapahit ini. Bahkan, saking waspadanya pasukan elit Majapahit ini, mereka tidak memilah dan memilih dalam urusan eksekusi. Bahkan, rakyat biasa atau orang-orang yang mencurigakan langsung ditindak tegas oleh pasukan elit khusus Kerajaan Majapahit ini. Ngeri sekali. Fakta ke-7, konflik percintaan dengan Kerajaan Sunda. Bagi kalian yang berasal dari suku Jawa, apakah kalian pernah mendengar mitos yang beredar tentang pernikahan dengan orang Sunda? Mungkin mitos ini sekarang sudah tidak lagi banyak dilontarkan oleh orang tua zaman sekarang. Tapi, bagi kalian yang umurnya di atas 40 tahun, mungkin pernah mendengar mitos tentang perempuan Jawa tidak boleh menikahi pria Sunda. Usut demi usut, admin menemukan fakta sejarah yang mungkin berkaitan dengan mitos tersebut. Pada masa Raja Hayam Wuruk di Kerajaan Majapahit pernah terjadi perang bubar, di mana perang tersebut diakibatkan oleh perselisihan antara Pati Gajah Mada dengan Prabu Linggabuana dari Kerajaan Sunda. Perang berawal dari keinginan Prabu Hayam Wuruk untuk meminang Putri Dyah Pitaloka, putri dari Prabu Linggabuana dari Kerajaan Sunda. Mendengar keinginan Prabu Hayam Wuruk yang terkenal sebagai pemimpin kerajaan sebesar Majapahit, membuat raja kerajaan Sunda tersebut senang. Kemudian, kedua belah pihak mengatur acara pernikahan antara Prabu Hayam Wuruk dan Putri Dyah Pitaloka. Gajah Mada yang curiga dan takut sesuatu yang buruk terjadi apabila pernikahan tersebut berlangsung, kemudian ia mencegat rombongan Putri Dyah Pitaloka. Peristiwa itu terjadi di alun-alun Bubat Kerajaan Majapahit. Semua rombongan Putri Dyah Pitaloka tewas oleh pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Pati Gajah Mada. Fakta lain menyebutkan bahwa perang ini terjadi karena kesalahpahaman antara Gajah Mada dengan Kerajaan Sunda. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Prabu Hayam Wuruk murka karena peristiwa perang Bubat tersebut. Begitu juga dengan Raja Linggabuana dari Kerajaan Sunda. Perang ini membuat hubungan antara Kerajaan Sunda dan Majapahit sangat renggang. Bahkan, orang tua zaman dahulu menyarankan anaknya untuk tidak menikah dengan orang Sunda. Drama Perang Bubat dengan bumbu percintaan memang sangat melengkapi sejarah pajang kerajaan terbesar yang pernah ada di bumi Nusantara ini. Dibarengi dengan kegagahan Mahapati Gajah Mada yang dipimpin oleh perempuan hingga pernah bersekongkol dengan bangsa Mongol, membuat kita semakin bangga dengan kerajaan yang didirikan oleh Raden Wijaya ini. Dan cepat atau lambat, semoga kejayaan Majapahit akan singgah di negara Indonesia yang kita pijak sekarang. Oke guys, demikian fakta-fakta menarik yang telah tim Gudang Fakta rangkum. Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jika menurutmu video ini sangat bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian agar mereka semua merasakan manfaatnya. Tunggu video-video selanjutnya dari tim Gudang Fakta. Dari Sabang sampai Merauke. Oke.
Pop it up.